kami dari kelompok 13 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Lingkungan Eksternal. Pertama yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM tengah menghadapi tantangan baru seiring dengan perubahan lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang semakin dinamis. Tantangan tersebut berkaitan dengan dampak globalisasi tenaga kerja yang semakin beraneka ragam, perubahan peraturan struktural organisasi, serta perubahan teknologi. Tenaga kerja yang semakin beraneka ragam tersebut perlu reposisi cara-cara mengelola tenaga kerja dalam suatu perusahaan atau industri. Baik, berikut adalah tantangan sumber daya manusia dalam lingkungan eksternal. Yang pertama itu tantangan teknologi. Dampak kemajuan teknologi pada manajemen personalia terjadi melalui dua cara. Cara pertama adalah melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi telah meningkatkan mobilitas angkatan kerja. Lebih lanjut, Departemen Personalia perlu merancang kegiatan-kegiatan peraturan dan pemberdayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat inovasi teknologi. Dengan semakin baik teknologi yang digunakan, maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap sumber daya manusianya yang ada. Yang kedua yaitu tantangan politik dan pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan politik dan kestabilan politik suatu negara akan mempengaruhi sistem manajemen sumber daya manusia yang ada. Karena dengan kebijakan atau keputusan politik yang baik berpengaruh pengaruh besar terhadap peningkatan MSDM-nya yang ada, sehingga semakin baik kondisi politik suatu negara, semakin baik pula kebijakan yang dapat diambil sehingga dapat mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. Berbagai faktor politik telah menjadi pertimbangan yang semakin penting bagi pengambilan keputusan-keputusan di bidang personalia. Departemen Personalia tidak mungkin mengabaikan konsekuensi atau dampak berbagai kegiatan personalia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Faktor stabilitas politik dan keputusan terhadap peraturan-peraturan pemerintah merupakan pertimbangan utama bagi manajer dalam pelaksanaan fungsi personalia. Sebagai contoh, keputusan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak bisa diambil sewenang-wenang oleh perusahaan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas politik, program, dan peraturan pemerintah. 3. Tantangan bidang sosial. Di era sekarang ini, sudah banyak terjadi pergeseran nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Salah satu contoh pergeseran nilai yang berpengaruh pada manajemen sumber daya manusia adalah persepsi tentang peranan wanita. Pergeseran nilai tersebut terjadi karena merupakan kenyataan bahwa dewasa ini berkat terbentuknya kesempatan yang sama bagi pria dan wanita untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang tertinggi. Semakin banyak wanita karir dalam berbagai bidang profesi. Banyak wanita karir yang berkarya dalam aneka ragam organisasi karena keinginan untuk mengabdikan pengetahuannya kepada masyarakat. Memang pada kalanya tekanan ekonomi menjadi faktor penyebab para wanita turut menjadi pencari nafkah. Seperti dalam hal penghasilan suami dirasakan belum memadai guna memenuhi berbagai kebutuhan keluarga yang bersangkutan. Contoh lain adalah perubahan nilai tentang jumlah anak dan usia yang tepat untuk menikah. Yang jelas, perubahan-perubahan tersebut berakibat pada manajemen sumber daya manusia, termasuk perencanaannya, baik secara makro yaitu pada tingkat nasional maupun pada tingkat mikro yaitu pada tingkat organisasional. Tantangan bidang sosial lainnya meliputi 1. Berkaitan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan dan gaya hidup yang berkembang dan terbentuk dan dari dinamika kebudayaan, ekonomi, geografis, religius, pendidikan, dan faktor etnis lainnya. 2. Contoh, makin banyak wanita masuk ke dunia kerja, makin banyak orang terpelajar. 3. HRD makin dihadapkan pada sikap-sikap baru.
4. Tantangan undang-undang. Di bidang undang-undang banyak sekali tantangan, terutama masalah kebijakan pemerintah tentang aturan-aturan yang mengatur tentang sumber daya manusia. Hal ini dapat berpengaruh terhadap sumber daya manusia itu sendiri, karena semakin baik undang-undang yang diterapkan, semakin baik pula pengelolaan, jaminan, dan aturan-aturan yang mengatur tentang manajemen sumber daya manusia, sehingga dalam pelaksanaannya para pengusaha dan karyawan atau pegawai diberikan batasan-batasan baik masalah jam kerja, upah minimum, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada. 5. Tantangan ekonomi. Berbagai tantangan masalah ekonomi yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian suatu negara, karena sejalan dengan tumbuh dan berkembang bisnis atau sistem ekonomi yang diterapkan memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Dan dengan ini semakin baik pelaksanaannya sistem ekonomi yang digunakan, maka semakin baik pula pengaruhnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam yaitu perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat, perlu menetapkan kebijaksanaan sumber daya manusia, antara lain menghindari pengaruh negatif berupa perasaan tidak puas pada kondisi yang telah dicapai. Perusahaan dalam menghadapi perubahan yang mengharuskan penambahan pembiayaan, perusahaan harus berusaha mengatasi agar dapat mempertahankan pasar atau keuntungan yang diraih. Memberi imbalan cukup tinggi pada pekerjaan yang mampu melakukan improvisasi yang kreatif. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu keragaman tenaga kerja. Di Indonesia, keragaman tenaga kerja bersifat terbatas, terutama yang agak menonjol adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Namun, perusahaan di Indonesia harus siap dalam mengantisipasi keragaman tenaga kerja dalam rangka globalisasi, karena keragaman akan meluas dengan masuknya modal asing, yang berarti juga masuknya tenaga kerja asing dari berbagai bangsa. 8. Perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. Semakin banyak pasangan suami istri yang telah bekerja, sehingga sering terjadi kesulitan untuk bertanggung jawab secara optimal, karena sebagian waktunya digunakan melaksanakan tanggung jawabnya di lingkungan keluarga masing-masing. 9. Kekurangan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja terampil semakin banyak diperlukan, baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis maupun untuk pekerjaan manajerial dan pelayanan, yang tidak mudah mendapatkan kompetitif di antara pasar tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.